Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, kita lanjutkan pembahasan tentang asbabu adabil qabr, sebab-sebab siksa kubur. Sekarang memasuki sebab yang keberapa? Ke-16. Al-iftar fi Ramadan min ghairi udrin. Tidak berpuasa Ramadan tanpa ada udur. Jadi kalau ada kaum muslimin, ya, dia tidak berpuasa di bulan Ramadan padahal tidak ada udur. Udur itu seperti sakit, ya, atau safar. Ini enggak, sakit enggak, safar enggak, tapi dia tidak puasa. Nah, ini tidak boleh, dan itu termasuk perkara yang diharamkan, dan itu termasuk salah satu penyebab siksa kubur. Faqad akhraja An-Nasa'i fil Kubra wa Ibnu Hibban wa Ibnu Huzaimah wal Hakim bil Mustadrak an Abi Umamah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dalam Sunanul Kubra, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban, oleh Imam Ibnu Huzaimah, oleh Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, bahwa beliau berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bainama ana naimun atani rajulani fa akhadha bid'ayya fa atayani jabalan waqran." Ketika aku sedang tidur, tiba-tiba datanglah kepadaku dua orang. Lalu keduanya yang memegang kedua lenganku. Lalu mereka berdua membawaku ke sebuah gunung yang terjal. Faqala, lalu keduanya berkata, "Is'ad, naiklah kamu ke gunung ini." Fakultu, aku berkata, kata Rasul, "Inni la utiquhu, saya tidak bisa naik." Faqala, lalu keduanya berkata, "Inna sanusahhiluhu lak, kami akan memudahkannya untukmu." Fasu'antu, lalu aku pun naik. Hatta idza kuntu bisawa'il jabal, sehingga ketika aku sudah berada di tengah-tengah gunung itu, idan bi aswatin syadidah, tiba-tiba terdengar suara atau teriakan yang sangat keras. Qultu, lalu aku berkata, "Ma hadhil aswat?" Ini suara apa ini? Qul, hada wadu ahli nar. Ini adalah teriakan-teriakan ahli-ahli neraka. Summan talaqabi, lalu keduanya berjalan lagi yang membawaku. Faida ana biqaumin mu'allaqina bi'araqibihim musyaqqaqatun asdaquhum tashilu asdaquhum daman. Nah, ketika aku dibawa lagi ke tempat yang lain,
Aku yang melihat sebuah kaum yang mereka digantung terbalik, ya, mu'allaqina bi araqibihim. Jadi dibalik, kaki ke atas, kepala ke bawah. Nah, dan yang menjadi pengikatnya itu adalah urat kaki-kakinya. Nah, urat kaki yang ditumit ini, apa namanya nih? Ada kan urat yang gede nih. Itu ya, dia digantung. Nah, orang yang digantung ini musyaqqaqatun asnaquhum. Nah, ini ujung-ujung mulutnya tuh sobek ke sini. Ya, ujung-ujung ini sobek dan mengalir darah. Ya, dari sini tuh terus mengalir darah. Kemudian qultu man haula? Lalu Rasulullah bertanya kepada dua orang tadi, siapa mereka ini? Qala alladzina yuftiruna qabla tahillati saumihim. Mereka adalah orang-orang yang berbuka sebelum, ya, menyelesaikan puasa mereka. Nah, jadi maksudnya, ya, alladzina yuftiruna qabla tahillati saumihim itu, pertama, dia belum waktunya buka, dia sedang berbuka. Kan ada kan orang, ya, mungkin asar udah buka, atau dia itu puasa tapi tidak sampai selesai 1 bulan. Ya, malah kalau di istilahnya itu ada puasa kendang, tahu kendang? Di sini ditutup, di sini ditutup, tapi tengahnya kosong. Ada juga orang yang puasanya begitu, di awal dan di akhir doang. Ya, tapi tengahnya kosong. Nah, orang yang seperti itu saja siksanya sudah seperti ini. Bagaimana kalau orang yang sama sekali tidak berpuasa? Nah, ini adalah, ya, yang diperlihatkan ke Rasulullah SAW ini adalah siksa di alam kuburnya atau di alam barzahnya. Seperti ini. Makanya jangan sekali-kali, ya, kita meninggalkan, ya, puasa Ramadan, karena itu salah satu penyebab siksa kubur. Yang ke-17, amaron nas bil birri wa nisyana nafsi. Menyuruh orang lain berbuat baik tapi lupa terhadap dirinya sendiri. Artinya, ibadillah, kalau kita menyuruh orang lain untuk berbuat baik tapi kita sendiri tidak melakukannya, ya, kita menyuruh istri kita untuk berbuat baik tapi kita sendiri tidak, kita menyuruh anak kita untuk berbuat baik tapi kita sendiri tidak, kita menyuruh orang lain berbuat baik tapi kita sendiri tidak. Pertama, dalam surat Al-Baqarah ayat 44, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, silakan dibuka, surat Al-Baqarah ayat 44. Silakan dibaca. Maka kamu menyuruh orang lain mengerjakan kebaikan, sedangkan kamu melupakan diri sendiri. Padahal kamu baca kitab Taurat, tidaklah kamu mengerti. Ya. Ini awal ini, ayat ini dia ditujukan kepada orang-orang Yahudi. Dulu diantaranya ulama-ulama Yahudi menyuruh orang lain untuk beriman kepada Rasulullah SAW, tapi dia sendiri tidak beriman. Padahal mereka itu adalah ahlul kitab. Mereka orang yang paham kitab. Nah, maka turunlah ayat ini. Tetapi ayat ini bukan ditujukan kepada orang Yahudi saja. Jadi siapa saja, ya, yang menyuruh orang lain berbuat baik tapi melupakan dirinya sendiri, ini adalah terancam dengan ayat ini, karena ini adalah ayat celaan, ya, ayat celaan, ya, dari Allah Tabaraka wa Ta'ala bagi orang yang menyuruh orang lain berbuat baik tapi dirinya sendiri tidak melakukannya.
Begitu juga yang kedua dalam surat As-Saff ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Ya, surat As-Saff ayat kedua dan ayat ketiga. Silakan. Siapa yang duluan? Bukan. Bukan itu, As-Saff. Ya ayyuhalladzina amanu ya lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, atau kamu mengatakan sebagai yang mengucapkan saat ini Allah kamu mengatakan ya, ini jelas ya. Kemudian dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan riwayat Imam Abu Ya'la dari Rasulullah SAW qala ra'aitu lailatan usriya bi rijalan tukradu shifahuhum bi maqaridin minnar. Kata Rasul, ya, pada malam diisrokan aku melihat beberapa orang yang lidah mereka ya digunting atau dipotong dengan gunting dari api neraka. Fakultu, lalu aku berkata, mana haula ya Jibril? Siapa mereka itu wahai Jibril? Faqala, lalu Jibril menjawab, al-khutuba'u min ummati. Mereka adalah penceramah-penceramah umatmu Muhammad. Ya'muruna an-nasa bil birri wa yansawna anfusahum. Mereka menyuruh orang lain berbuat baik, tapi mereka sendiri lupa terhadap dirinya. Wa hum yatluna al-kitab. Padahal mereka membaca kitab. Afala yaqilun, apakah mereka tidak berpikir? Dalam hadis riwayat Imam Al-Baihaqi, hadisnya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwa Nabi SAW bersabda, ya, kata Rasul adalah ataitu lailatan usriya bi ala qaum. Saya didatangkan atau dibawa pada malam Isra ya ke suatu kaum yang lidah-lidah mereka digunting bimaqaridin minar, dari gunting api neraka. Kullama quridat wafat, tapi setiap digunting nyambung lagi, nanti digunting nyambung lagi, begitu terus ya. Jadi bukan hanya sekali, tapi ya setiap digunting itu nyambung lagi, digunting lagi, nyambung lagi. Sehingga Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, ya Jibril, man haula? Wahai Jibril, siapa mereka itu? Qala, lalu Jibril menjawab, khutuba'u ummati. Mereka adalah penceramah-penceramah, khatib-khatib umatmu Muhammad. Alladzina yaquluna ma la yaf'alun, yaitu orang-orang yang mengatakan sesuatu yang tidak mereka lakukan. Wa yaqra'una kitab Allah, mereka suka membaca kitabullah, mereka membaca Al-Quran. Wala ya'maluna bih, tapi mereka tidak mengamalkannya. Insyaallah ya, ini jadi Jibril menjelaskan bahwa orang yang disiksa di alam kuburnya seperti itu adalah khutuba'u ummati. Jadi penceramah-penceramah umatmu, ya khatib-khatib dari kalangan umatmu. Yaquluna ma la yaf'alun, jadi yang mereka mengatakan sesuatu yang tidak mereka amalkan. Wa yaqra'una kitaballah, mereka membaca kitabullah, mereka membaca Al-Quran. Wa la ya'maluna bih, tapi mereka tidak mengamalkannya. Ikhwatillah, Hilal bin Al-Ala rahimahullah berkata, kata beliau, talabul ilmi syadid wa hifdhuhu asyadu min talabihi wal amalu bihi asyadu min hifdhihi.
Kata Hilal bin Al-Ala, menuntut ilmu itu berat. Ya, menuntut ilmu itu berat. Tapi menjaganya lebih berat daripada menuntutnya. Dan mengamalkannya lebih berat daripada menghafalnya. Nah ya, thalabul ilmi syadid. Menuntut ilmu itu berat. Tapi menghafal ilmu itu lebih berat daripada mencarinya. Iya enggak? Coba saja, makanya kita kan nyari ilmu kadang-kadang rajin, tapi gak ada yang hafal sampai sekarang. Sudah berapa tahun ikut kajian? Kalau ditanya sudah berapa banyak hadis yang hafal? Boro-boro. Kadang-kadang hadis arba'in saja tidak hafal kan? Nah maka kata beliau, thalabul ilmi syadid, menuntut ilmu itu berat, tapi menghafal ilmu lebih berat. Ya, menghafalnya lebih berat. Lalu beliau mengatakan lagi, wal amalu bi asyadu min hifdihi. Tapi mengamalkan ilmu lebih berat lagi daripada menghafalnya. Ya, makanya Masya Allah. Kenapa? Karena setan itu iwan billah. Bagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala. Jadi kalau bagian kajian ya, bagian kajian banyak di masjid ini, itu ketuanya setan ini, ketua setan yang ada di Taman Alamanda, itu teriak-teriak. Lalu memanggil anak buahnya, lalu nanti anak buahnya pada datang. Lalu mereka bertanya, ada apa ini bos? Lalu kata ketuanya, kamu tidak tahu, ini malam apa? Ini malam Ahad bos. Ada apa? Di Masjid Al-Ikhlas ada kajian. Nah, goda mereka supaya mereka tidak ada yang ikut kajian. Wah, nanti setan itu semua berupaya untuk menggoda. Nah, terus ini yang tersisa ini nanti laporan. Bos, si A, si B, si C gak bisa digoda. Dia tetap ngaji bos. Gimana ini? Kata ketuanya, gak apa-apa. Tapi goda supaya tidak konsentrasi ngajinya. Banyak nanti digoda. Hadir si hadir tapi nggak ngantuk. Gitu kan. Ada juga kan? Orang datang si datang tapi antuk. Kata setan, kena loh. Kalau kita sekarang nggak ngantuk, wah semangat. Laporan lagi, waduh bos, si Fulan nggak bisa. Dia ngajinya semangat. Bagaimana? Tidak apa-apa. Nanti kamu goda supaya ilmunya tidak diamalkan. Ya, kita sekarang rajin, tapi nanti setan bakal menggoda kita supaya kita tidak mengamalkan ilmu yang sudah kita miliki. Kalau kita masih amal juga, maka nanti laporan lagi, si Fulan, si A, si B, si C masih amal, gimana ini? Gak apa-apa, goda supaya tidak ikhlas dalam beramalnya. Ini kan. Makanya kullu nasi halka illa alimun, wa kullu alimin halka illa amilun, wa kullu amilin halka illa mukhlisun. Semua orang bakal binasa kecuali yang berilmu. Yang berilmu pun bakal binasa kecuali orang yang amal. Yang amal pun bakal binasa kecuali yang ikhlas. Ini makanya berat ya mengamalkan ilmu itu. Karena kalau kita punya ilmu tanpa amal itu namanya ilmu yang tidak bermanfaat. Maka Nabi berdoa, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ya. Nah ini ya penyebab yang ke-17. Penyebab yang ke-18 apa? Al-imtina an irda'il aulad bigori udrin. Apa? Seorang ibu yang tidak mau menyusui anaknya. Nih kan ada ya.
orang-orang tertentu tanpa ada udur ini. Tapi ada seorang ibu itu tidak mau menyusui anaknya. Kenapa? Katanya takut doer. Ya, supaya tetap kenceng, makanya anaknya nggak mau disusui. Kenapa? Makanya anaknya dikasih aja susu apa? Susu sapi gitu ya, dan yang lainnya. Nah, ikhwatillah, hati-hati ini. Ya, kalau pemanya ya istri kita kemudian dia nanti banyak lahiran, kemudian dia tidak mau menyusui anaknya tanpa ada udur, ini termasuk penyebab siksa kubur. Ya, ini masih dalam hadis yang tadi ya, kelanjutannya, yaitu hadis riwayat Imam An-Nasa'i dan seterusnya. Nah, di situ Nabi SAW dia menjelaskan kelanjutan dari perjalanan Nabi. Summan talaqa bi faida bi nisa'in yanhasna sadiyahunna al-hayat. Nah, kemudian ya artinya ya aku jalan lagi gitu kan. Tiba-tiba mendapati serombongan wanita yang puting susunya itu dipatokin ular. Ya, jadi ular-ular yang berbisa itu adalah matokin puting susunya. Lalu aku bertanya kepada malaikat Jibril, mana haula? Mereka itu wanita, siapa mereka itu? Qala, lalu Jibril menjawab, haula illati yamna'na awladahunna albanahunna. Mereka adalah wanita-wanita yang enggan ngasih air susunya kepada anak-anak mereka sendiri. Ya, makanya ini nanti apa? Nah, siksa di alam kuburnya itu nanti putingnya itu bakal dipatokin ular berbisa. Ya, kalau ada udur lain lagi ya. Ini tanpa ada udur. Paham? Ke-19. Ada nas bilisan, menyakiti orang lain dengan lisan. Nah, hati-hati ya. Kita kalau bicara jangan asbun. Nah, jangan asal bunyi. Nanti apa? Kadang-kadang kan ada orang yang sakit hati dengan lisan kita, dengan ucapan kita. Di dalam hadis riwayat Imam Ibnu Hibban, ya di dalam sahihnya hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa Nabi sallallahu bersabda dalam sebagian riwayatnya disebutkan, yaitu kana ahaduhuma, ini tentang penjelasan mengenai dua orang yang di kuburnya disiksa. Nah, di dalam sebagian riwayat itu disebutkan kana ahaduhuma la yasturu minal baul, la yastatiru minal baul, wa kana al-ahar yu'din nas bilisanihi wa yamsi bainahum bin namimah. Nah, jadi yang pertama, ya kemudian yang pertama disiksanya itu karena dia tidak bersuci dari air kencingnya. Sedangkan nah kuburan yang satu ya penghuninya disiksa itu apa? Yu'dinas bilisanihi, karena dia suka menyakiti orang lain dengan lisannya. Ya, dia suka menyakiti orang lain dengan lisannya, dan dia suka berjalan untuk mengadu domba di antara mereka. Namimah. Nah, ini iwatilah ya. Wa ada nas bilisan yakunu bil fahsyi wasabi wal la'ni wasuhriya wal istihza wal kidbi alaihim wal istitalah fi a'radihim ya wal jai wal qadbi wal ghibah kama sayati. Nah, yang termasuk yang menyakiti orang lain dengan lisan itu banyak iwatilah. Banyak, termasuk adalah yang kuno bil fahsyi, kita bicara dengan orang lain menggunakan bahasa yang kasar. Ya kan suka ada itu. Orang menggunakan bahasa yang kasar. Kalau bahasa Jawa biasanya kan, oh bartokmu, dengkulmu, gitu ya, dasmu. Suka ada yang begitu. Itu namanya apa? Itu kata-kata yang kasar itu.
Itu bisa menyakiti orang lain, iwadilah kalau kita ngomong begitu. Bil pasti, wasabi, termasuk kita dengan yang memarahi orang lain. Walakni, kemudian kita melaknat orang lain, mendoakan buruk bagi orang lain. Itu laknat ya. Karena laknat itu ada dua, ada laknat Allah kepada hambanya, ada laknat ya dari hamba atau dari manusia ke manusia yang lain. Kalau Allah melaknat hambanya, artinya Allah menjauhkan hambanya dari rahmatnya. Tapi kalau manusia melaknat manusia yang lain, diantaranya adalah termasuk yaitu mendoakan buruk. Ya, mendoakan buruk itu laknat namanya, Pak. Maka kita tidak boleh mendoakan buruk kepada orang lain. Ya, kita usahakan selalu mendoakan baik ya kepada orang lain. Termasuk kebanyakan wasuhriyah. Suhriyah itu adalah apa? Ya, kita mengolok-olok orang lain, mentertawakan orang lain. Gitu ya. Hati-hati ini. Jadi banyak sekali ya kita menyakiti orang lain dengan lisan ini. Nah, ini adalah penyebab yang ke-19. Jadi ada nas bilisan. Yang ke-20 al-ghibah. Ghibah. Apa ghibah? Menggunjing. Apa menggunjing? Jangan dibalik-balik. Ya, apa ghibah? Menggunjing. Apa itu menggunjing? Ya ghibah. Apa? Ya, ngomongin orang, itu bahasa kita ya. Ya, apa yang disebut ghibah? Nah, ya itu akan dijelaskan. Iwakillah. Nah, ini adalah dalam hadis riwayat Imam Ahmad, riwayat Imam Ibnu Majah dengan sanad yang sahih dari Abu Bakrah radhiyallahu an, kalau dia berkata, ini juga masih berkaitan dengan masalah siksa kubur ini, yaitu, nah dia disebutkan, baina ana ya masih salam wa huwa akhidu biyadi wa rajulun an yasarihi. Nah, ketika aku ya berjalan bersama Rasulullah SAW, nah Rasulullah memegang tanganku, sedangkan satu orang lagi berada di sebelah kirinya Rasulullah. Faidah nahnu biqabroin ya amamana. Nah, kemudian tiba-tiba kami gitu ya, nah melihat dua kuburan yang berada di depan kami. Nah, jadi sedang jalan itu ternyata ada dua kuburan di depan itu. Maka Rasulullah SAW, lalu Rasulullah bersabda, innahuma la yu'addabani. Sesungguhnya kedua penghuni kuburan itu sedang disiksa. Wa ma yu'adzabani fi kabir. Dan mereka tidak disiksa karena dosa besar. Wa bala, benar. Mereka disiksa disebabkan dosa besar. Fahayyukum yatini bijaridah. Kata Rasul, siapa di antara kalian yang bisa membawakan pelapa korma untukku? Ya, kemudian kata Abi Bakrah, nah kemudian aku artinya ya duluan gitu kan, kalau bahasa kita apa namanya, berebutan lah, berlomba-lomba gitu kan, ya ini nyari gitu kan, untuk mencari pelapa korma. Ternyata pasal waktu akulah yang mendahului mereka yang mendapatkan pelapa korma itu. Fa'ata itu bijaridah, lalu aku berikan yang pelapa korma itu ke Rasulullah SAW. Maka salah nisbain, lalu si pelapa korma itu dibagi dua oleh Rasul, dipatahin menjadi dua. Ya fa'alqa ala zal qabri kit'ah wa ala zal qabri kit'ah. Artinya yang separuh ditancapin ke kuburan yang satu, yang separuhnya lagi ditancapin ke kuburan yang satunya. Dan Rasul bersabda, innahu yuhawwinu alaihima makanata rutbatain. Maksudnya ya, mudah-mudahan selama pelapa korma ini masih basah, mudah-mudahan kedua siksa mereka berdua diringankan. Lalu Nabi menjelaskan, wa ma yu'addabani illa bil ghibah wal baul.
dan keduanya tidak disiksa melainkan disebabkan dia suka ghibah dan tidak bersuci dari air kencingnya. Nah, iwatilah. Qala al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah, qad rawa hadzal hadis min turuqin katsirah mashhurah. Ya, jadi hadis ini diriwayatkan dengan jalan yang banyak, ya, yang sudah masyhur, baik yang ada di dalam sahih-sahih ataupun yang lainnya dari sejumlah para sahabat. Ya, dan mayoritas yang menjelaskan tentang hadis ini, mereka itu disiksanya disebabkan suka mengadu domba, ya, dan tidak bersuci dari air kencingnya. Ya, tapi kalau kita melihat wadhahir, jadi anau itaqa qabruhu maratan bi qabrin. Nah, jadi Nabi itu yang kadang-kadang yang melewati kuburan, ya, 2 kuburan. Nah, kemudian Nabi menjelaskan bahwa 2 penghuni kuburan itu disiksanya karena dia suka namimah, ya, sebagai provokator, kemudian juga karena dia tidak bersuci dari air kencingnya. Lalu Nabi melewati lagi 2 kuburan yang lain. Nah, kalau 2 kuburan yang lain disiksanya itu yang satu karena dia suka ghibah, ya, suka mengucing, dan yang satunya disiksanya itu karena dia tidak bersuci dari air kencingnya. Dan ini adalah diperkuat, ya, dengan hadis yang dikeluarkan oleh Ibnu Sa'ad dengan sanad yang hasan dari Maimunah, ya, bahwa Nabi SAW bersabda, ya Maimunah, inna min asyaddi adzabil qabri minal ghibati wal baul. Wahai Maimunah, sesungguhnya, ya, yang paling berat siksa kubur disebabkan karena ghibah dan tidak bersuci dari air kencing. Nah, sekarang apa yang disebut dengan ghibah? Ghibah itu adalah zikroka ahoka bima yakrohu lau balaghu. Jadi kamu menceritakan saudara kamu, ya, yang disebut ghibah itu, ya, menceritakan saudara kamu dengan sesuatu yang dia tidak suka seandainya pembicaraan ini sampai kepadanya. Paham? Ya, nah, umumnya, ya, saya atau kita ngobrol, ya, nah ini kita ngomongin si A namanya, ya, kita ini dalam obrolan kita itu ngomongin si A. Nah, seandainya apa yang kita omongin ini sampai ke si A, niscaya si A itu tidak suka. Itu namanya ghibah. Termasuk iwatilah dakar tahu panjangannya sawaun dakar tahu bin naksin bidinihi. Termasuk yang ghibah kalau kita menceritakan kekurangan dalam hal agamanya. Pokoknya kan, wah, si bulan ini kebanyakannya, masya Allah, ke masjidnya rajin ini, tapi sayang sholatnya masih salah. Nah, ini ghibah namanya. Termasuk ghibah. Kenapa? Karena kita menceritakan kekurangan dia dalam hal agama. Nah, kalau kita tahu sholatnya salah, kenapa tidak diluruskan? Jadi kalau kita mungkin, ya, melihat ada saudara kita rajin ke masjid, rajin sholat berjamaah, tapi cara sholatnya belum benar, ya, bukan kita menggunjing di belakang, ya, kita luruskan, nasihati, kasih tahu bahwa cara sholat yang benar itu seperti ini. Itu namanya, ya, binasi bidinihi au badanihi, atau termasuk kekurangan yang berkaitan dengan fisiknya, ya, kita menceritakan kekurangan fisik orang tersebut, apa saja yang kekurangan dalam hal apa dalam fisiknya, itu termasuk ghibah, ya. Mungkin kan banyak kekurangan dalam fisik itu kan, ya. Mungkin, wah, ya kan, si bulan ini, ya, cuma sayang hitam, ya. Ingat Aisyah radhiyallahu anha hanya mengatakan Sofia itu cantik, cuma sayang pendek, cuma bilang pendek doang, Pak. Apa kata Rasul? Wahai Aisyah, ucapanmu itu seandainya dicampurkan dengan air lautan, niscaya air lautan itu bisa berubah.
bilang apa? Bilang pendek. Kalau kita perceraian, kita perceraian, kalau kita perceraian, Gimana? kita perceraian. Ada manfaatnya enggak? Kecuali kalau banyak memberitakan perceraian itu, berarti istrinya sudah jadi janda. Kalau ada niatan untuk melamarnya, nggak apa-apa. Berarti ada maslahat. Antum sudah punya, ini sudah nikah belum? Ya, terus kamu nyarinya janda atau gadis? Ya, saya mau janda, mau gadis, yang penting solehah. Nah, kalau begitu ada jandanya, janda Bengsrat. Tahu janda Bengsrat? Nggak tahu. Nah, bukan masih janda, masih ting-ting gitu ya. Tuh ada janda tuh, dia udah cerai. Nah, itu berarti ada hikmahnya, itu ada maslahatnya. Tapi kalau kita ngomongin saja, gak nyangka ya rumah tangganya sekarang berantakan, cerai. Masa iya? Penyebabnya apa ya? Yang ngapain harus menceritakan begituan? Ya, yang tahu urusan rumah tangga urusan dia, kita kan tidak tahu. Itu hanya bagaimana keadaan di dalam rumah tangganya. Jadi kalau tidak ada yang maslahatnya, tidak boleh. Itu termasuk ghibah. Al-nasabihi, atau kita menceritakan nasabnya, keturunannya. Ya, orang mana sih? Orang suku ini, oh pantesan jelek. Nah, itu menceritakan nasabnya. Al-sawbihi, atau menceritakan bajunya, pakaiannya. Orangnya rajin, si sholat, cuma sayang, kopiahnya udah belel. Ya, atau banyak sarungnya udah bolong, atau apanya, kita menceritakan kekurangan pakaiannya. Atau menceritakan kekurangan rumahnya. Masa yang rumahnya jelek, rumahnya kecil, kayak apa? Nah, kadang kayak buruk, kan? Ya, audabatihi, atau menceritakan kendaraannya. Ini motor siapa sih? Oh, motor si Anu, masya Allah, motor gini masih dipakai. Kalau motor saya ini sudah dibawa ke orang Madura, ini sudah di apa? Ya, sudah ditimbang ini. Ya, kalau orang yang punyanya dengar, banyak dia tidak suka, ghibah itu namanya. Ya, itu termasuk kita menceritakan akhlaknya, bahkan ya dari atau yang lainnya. Sampai Imam Nawawi menjelaskan, termasuk kalau menceritakan istrinya, menceritakan anaknya, menceritakan pembantunya, itu semua termasuk adalah ghibah. Ya, termasuk ghibah. Nah, bahkan di sini ini termasuk ya. Jadi ghibah ini adalah termasuk perkara yang menyebabkan apa? Ya, jadi termasuk penyebab siksa kubur. Udah masuk Isya? Hah? Udah? Cepet banget ya? Ya. Nah, berarti baru berapa? Ya, baru 20 Pak ya. Nah, baru 20. Nah, ini ya. Jadi jangan, makanya dan nanti dalam 50 larangan, insya Allah kalau udah selesai ini, nanti kita akan membahas 50 larangan. Ya, 50 larangan untuk laki-laki kaum muslimin, insya Allah. Jadi ya, hati-hati. Nah, kalau masalah tidak puasa, insya Allah kita semua adalah suka rajin berpuasa. Tapi yang hati-hati itu menjaga lisan kita. Ya, jangan sampai kita terpeleset lisan kita sehingga kita menyakiti orang lain, termasuk yaitu ghibah, yang kadang-kadang sekarang ghibah itu gak terasa, dan ya ini perasaan bukan ghibah gitu kan ya, malah ada ini bukan ghibah karena nyata. Ya, justru yang disebut ghibah itu kalau nyata, kalau nggak nyata bukan ghibah, itu namanya fitnah, berarti kita sudah berbohong. Enggak. Kalau orang kafir enggak. Kan di sini nikroka ahoka. Kamu menceritakan saudaramu. Saudaramu itu orang Muslim. Kalau kita menceritakan orang kafir, tidak termasuk ghibah. Ya. Dan nanti pun ada, walaupun menceritakan orang Muslim,
nanti ada beberapa yang tidak termasuk ghibah. Ya, tapi karena waktunya sudah Isya, nah insya Allah mungkin bulan depan saya jelaskan. Ya, nah contohnya kita banyak seorang muslim menceritakan keaiban orang muslim yang lain, ada yang tidak termasuk ghibah. Ya, siapa nanti akan dijelaskan. Ada 1, 2, 3, 4-nya nanti. Gitu ya. Nah, mudah-mudahan. Ya, ibadah karena sudah masuk waktu Isya, berarti tidak ada sempat juga untuk tanya jawab ya. Nah, sampai di sini saja. Mohon maaf apabila ada kelebihan dan kekurangan. Mudah-mudahan seandainya kita pernah menggibah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memaafkan dosa-dosa kita. Ya, marilah kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.